Saat pertama kali melihat Itachi, gue merasa bahwa Itachi adalah penjahat egois yang tidak pernah memikirkan nyawa orang yang tidak bersalah. Dia membunuh semua orang tua dan anak mereka, semua impian dan tujuan mereka. Gue mengenalnya sebagai pembunuh klan dan pengkhianat desa yang memutuskan untuk membunuh keluarganya untuk bergabung dengan Akatsuki. Dan semua itu berubah ketika gue menyadari bahwa dia melakukan segalanya karena suatu alasan. Alasan lebih besar dari kehidupan. Sebuah alasan yang menjadi filosofi hidup. Kisah Itachi dimulai saat ia berumur 4 tahun. Saat itu, Konoha sedang terlibat dalam Perang Ninja Ketiga. Ayah Itachi, Fugaku Uchiha, mendapatkan reputasinya di sini pada Perang Ninja Ketiga. Dia sangat kuat dan bahkan ingin dinobatkan sebagai Hokage keempat setelah perang berakhir. Fugaku menggunakan perang itu untuk memberi pelajaran pada Itachi. Dia membawa Itachi ke medan perang. Dia menunjukkan kepada putranya semua mayat yang berserakan. Fugaku tidak mengajak Itachi untuk menjelaskan bahwa perang sangat berbahaya dan harus dihindari sebisa mungkin. Tetapi dia menyatakan di sana bahwa itu menjadi peran shinobi untuk bertarung, membunuh, dan mati. Tapi di sini, Itachi tidak melihat hal yang sama seperti ayahnya. Ayahnya berkata bahwa perang dan konflik itu perlu, dan seseorang harus kuat karena itu adalah tugas seseorang sebagai shinobi. Itachi melihat sesuatu secara berbeda. Dia mengatakan dia akan menjadi kuat. Dia bahkan mengatakan dia akan menjadi shinobi terkuat di dunia. Tapi bukan untuk melawan dan membunuh, tapi untuk melenyapkan perkelahian dan bunuh diri. Pada saat itu, Itachi yang masih sangat muda melihat neraka dan bersumpah untuk menghapus neraka dari dunia ninja. Dia bersumpah untuk berlatih menjadi yang terkuat agar bisa menghilangkan semua pertempuran dan menciptakan perdamaian. Setelah perang berakhir, dia berlatih dan berlatih terus-menerus untuk menjadi lebih kuat. Dan ketika Sasuke lahir, dia melihat sesuatu yang baru. Dia hanya tidak ingin menjadi cukup kuat untuk menghancurkan pertempuran, namun dia ingin menjadi kuat untuk menciptakan dunia di mana adiknya bisa hidup dengan damai. Itachi melihat Sasuke sebagai simbol perdamaian. Simbol dari sesuatu yang tidak tersentuh oleh perselisihan dan hanya dibalut dengan kedamaian. Dia ingin menjadikannya sesuatu yang permanen, menciptakan dunia di mana saudaranya dan semua orang bisa hidup dengan damai. Saat Naruto lahir, Kyuubi muncul. Pihak berwajib Konoha menyuruh para Uchiha untuk tidak melawan Kyuubi dan memerintahkan mereka untuk bergerak sejauh mungkin. Para petinggi mengira bahwa Uchiha bisa jadi penyebab tragedi ini. Konoha juga takut kalau klan Uchiha bisa mengendalikan Kyuubi dan menggunakannya untuk keuntungan mereka seperti yang dilakukan Madara. Setelah tragedi itu, takut akan kekuatan klan Uchiha, sehingga Konoha memisahkan dan memindahkan seluruh klan ke sudut kota. Tindakan ini membuat marah seluruh klan Uchiha. Di sini, Itachi yang masih berumur 5 tahun sudah bisa melihat semuanya. Dia melihat bagaimana mereka tidak dapat memisahkan apa perasaan pribadi mereka dan apa yang baik untuk Konoha. Di sana, melihat permukaan pemikiran klan mereka untuk pertama kalinya. Itachi terus berlatih dan melatih. Ia memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Dia bertemu Shisui, seorang ninja yang sedikit lebih tua darinya. Mereka terus berlatih bersama dan menjadi lebih kuat bersama. Itachi sudah menganggapnya saudaranya. Dialah satu-satunya orang yang bisa menghubungkannya dengan klan Uchiha.
Ia mampu lulus akademi dalam waktu 4 bulan dan menjadi genin pada usia 7 tahun dengan nilai tertinggi. Klan Uchiha menjadikan Itachi sebagai kebanggaan atas kemampuannya yang luar biasa. Dan dia dikagumi sebagai shinobi terbaik di generasinya dan dipuji sebagai jenius di atas segalanya. Bakatnya diakui tidak hanya oleh orang terdekatnya, tapi hampir seluruh desa. Itachi terlihat dewasa sejak kecil. Dia sangat senang dan sepertinya mampu menangani situasi apapun yang dia hadapi. Terlepas dari bakat, prestasi, dan popularitasnya, dia rendah hati. Ia tidak pernah merasa sombong dengan segala kemampuannya, dan ia tidak seperti anggota klan Uchiha lainnya yang sering meremehkan orang lain. Hampir semua yang dia katakan sepenuhnya objektif, tidak memihak, dan akurat. Pola pikir anak berusia 7 tahun itu cocok dengan pola pikir Hokage. Ia mempelajari sejarah, tidak hanya klan dan desanya, tapi sejarah seluruh dunia. Ia mengenal lebih luas dibandingkan orang-orang di sekitarnya. Dia mengamati orang-orang dan apa yang ada dalam pikiran mereka tanpa campur tangan secara langsung, hingga merasa bahwa dia memahami orang tersebut sepenuhnya. Ayahnya, Fugaku Uchiha, kepala klan Uchiha, sangat bangga dengan putranya. Dia mengira masa depan klan cerah di tangan putranya. Hal ini membuat Fugaku lebih fokus pada Itachi dibandingkan Sasuke. Dia bahkan sepertinya tidak menyukainya. Namun, Itachi membayarnya dengan selalu memberikan kasih sayang kepada adiknya. Danzo pernah bertanya pada Itachi, jika ada 10 shinobi dan 1 orang mengidap penyakit menular, maka dia mati, dan kamu tidak bisa menyelamatkannya. Danzo bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Itachi menanggapinya dengan mengatakan bahwa dia akan membunuh orang yang sakit itu agar tidak tertular penyakit yang dideritanya. Di sini kita melihat objektivitas pemikiran Itachi yang melihat sesuatu dari sudut pandang yang logis. Dia akan membunuh 1 orang jika itu bisa menyelamatkan 9 orang. Ketika dia mendapat tugas yang agak sulit dengan kelompoknya, Itachi yang berusia 8 tahun melihat temannya dibunuh oleh Tobi di depan matanya. Sejak awal, ia berlatih sekuat tenaga untuk bisa menghilangkan konflik yang ada di dunia. Karena putus asa akan perdamaian, ia melihat temannya terbunuh di depan matanya. Setelah menyelesaikan tugasnya, dia istirahat dari tugas dan menyiksa dirinya sendiri. Sharingannya aktif, namun dia merasa tersiksa melihat mata itu. Karena hanya itu mata yang bisa dia lihat di wajah Tobi yang membunuh temannya. Pada usia 10 tahun, Itachi lulus dari Konoha. Ia mengikuti ujian Chunin dan ingin ayahnya menempatkannya di Anbu. Fugaku Uchiha mengatakan dia menempatkan Itachi di sana untuk menjadikannya mata-mata. Saat itu, Itachi terkejut. Ia merasa bahwa sang Uchiha adalah bagian dari Konoha. Ia bertanya, apakah itu tidak berarti memata-matai diri sendiri? Perkataannya membuat para Uchiha marah mendengarnya. Dan sekarang Itachi menyadari bahwa dia sendirian di klannya. Itachi tidak menyukai rencana ayahnya, tapi dia tetap datang ke Anbu. Karena dari sudut pandang Itachi, dipanggil sebagai Anbu adalah suatu kehormatan. Karena dengan menerima misi ini, dia semakin dekat dengan komitmennya terhadap perdamaian. Bagi Itachi, tindakan apapun yang bisa menyelamatkan lebih banyak orang, tindakan apapun yang nantinya bisa membawa perdamaian, bahkan jika itu berarti dibenci karenanya, adalah apa yang dia lakukan. Karena dia merasa tugasnya sebagai seorang ninja. Ketika Itachi mendengar rencana Uchiha untuk melakukan kudeta terhadap Konoha, Itachi teringat perang yang pernah ia saksikan. Ia memahami bahwa kudeta hanya akan membawa lebih banyak perjuangan dan penderitaan. Dia menyadari bahwa kudeta kemungkinan besar akan menyebabkan perang dunia ninja keempat, dan dia tidak akan bisa menyelamatkan adiknya dari konflik tersebut. Itachi sangat menghormati desanya. Dia percaya bahwa desa itu lebih besar dari sekedar komunitas.
Dia merasa bahwa desa itu mempunyai tujuan yang lebih besar dari garis keturunannya sendiri, daripada keluarganya sendiri. Dia memahami bagaimana masa lalu terjadi, dan dia merasa dia dapat memahami apa yang akan terjadi di masa depan. Klan Uchiha hanyalah klan sombong yang percaya bahwa kekuatan mereka lebih besar dari siapapun, dan oleh karena itu, mereka berpikir bahwa mereka harus memiliki kekuatan di Konoha hanya karena mereka percaya bahwa mereka lebih kuat. Nikushimi no Noroi, atau kutukan kebencian, para Uchiha dalam darah mereka membuat mereka merasa harus melakukan kudeta, karena kutukan tersebut dapat ditelusuri kembali ke keturunan mereka, klan Otsutsuki. Memahami hal ini, dan seluruh sejarah klan Uchiha dan Konoha membuat Itachi mengerti bahwa Hei no Ishi atau keinginan api adalah cara yang lebih baik daripada kutukan kebencian. Itachi berpikir seperti seorang Hokage. Dia memperhatikan ajaran saat ini dan sejarah yang ada. Ia memahami tanggung jawab desa terhadap penduduknya. Ia pun sadar kalau kemarahan para Uchiha tidak bisa dibenarkan. Fugaku hanya melihat putranya sebagai penghubung antara Konoha dan Uchiha. Ia hanya mendukung kesuksesan Itachi jika mampu memberikan keunggulan bagi klan Uchiha. Klannya menjatuhkan diri dari Itachi dan Konoha, dan Itachi masih melindungi klannya. Klan Uchiha tidak menyadari bahwa kudeta yang ingin mereka lakukan hanya akan membanjiri Konoha dengan darah dan menyebabkan perang ninja yang berarti ribuan orang akan mati. Itachi sangat membenci perang. Ia tidak ingin melihat penderitaan yang diakibatkan oleh perang. Konoha mengubah Itachi menjadi mata-mata klan Uchiha, mengirimkan informasi tentang klan Uchiha ke Hokage ketiga dan pejabat Konoha lainnya. Seiring berjalannya waktu, Itachi menjadi Anbu dan dia melihat dunia luar dan belajar banyak hal dengan menyelesaikan misi. Dia menjadi lebih sadar dan berani memberitahu klannya bahwa Uchiha baru saja menciptakan konflik. Itu bukanlah konflik mengerikan yang sebenarnya mereka khawatirkan. Dan kata-kata itu membuat para Uchiha curiga padanya. Setelah itu, Itachi mulai bersikap arogan dan berhenti menghadiri pertemuan penting klan, dan terus mengatakan hal-hal yang tidak boleh dikatakan tentang klan. Setelah itu, Itachi mulai bersikap arogan dan berhenti menghadiri pertemuan penting klan, dan terus mengatakan hal-hal yang tidak boleh dikatakan tentang klan. Shisui bertemu Itachi dan berkata bahwa para Uchiha menyuruhnya untuk memata-matai Itachi. Dan dia berkata, mungkin kudeta akan diputuskan pada pertemuan klan Uchiha berikutnya. Dan kemudian, Itachi dan Shisui membuat rencana untuk menggunakan Koto Amatsukami Shisui pada Fugaku untuk membuatnya berubah pikiran. Namun sebelum itu, Danzo rupanya berniat mengambil mata Shisui dan menggagalkan rencana mereka. Itachi menunggu Shisui tiba untuk mendengar keberhasilan rencana mereka. Namun Shisui datang yang sudah terluka parah dan kehilangan salah satu dari matanya. Di sini, Shisui mengorbankan dirinya dan memaksa Itachi untuk mendapatkan Mangekyou Sharingan dan memberikan kepercayaannya kepada Itachi. Keesokan harinya, 3 orang Uchiha datang dan menuduhnya membunuh Shisui. Itachi yang kehilangan teman dekatnya marah dan menyerang ketiganya. Itachi yang sudah memiliki jarak dengan klannya membuat jarak semakin jauh dengan kejadian ini. Itachi kemudian menjadi pemimpin Anbu pada usia 13 tahun. Di sini dia bertanya kepada Danzo, mengapa dia membunuh Shisui? Dan Danzo mengatakan yang sebenarnya. Dia mengatakan bahwa mata Shisui akan lebih berguna jika dia memilikinya sendiri, karena rencana mereka tidak akan berhasil, tidak berfungsi, dan di sini mereka berdua menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kudeta adalah dengan membunuh semua anggota klan Uchiha yang hadir.
Dan segera setelah itu, Itachi menyadari bahwa Danzo telah mengawasi dan mungkin mengendalikannya sejak awal. Danzo mengisolasi Itachi. Danzo tahu segalanya tentang Itachi, dan dia tahu dia adalah orang yang sensitif, dan dia tahu dia sangat menyayangi adiknya. Dan dia juga tahu betapa setianya Itachi pada Konoha. Dan Danzo tahu bahwa dalam situasi yang tepat, dia bisa memanipulasi Itachi untuk melakukan apa yang dia inginkan. Jadi dia menyerang orang di sekitar Itachi dan Shisui, yang kemudian bunuh diri. Dia membuat Itachi lebih terisolasi dengan memasukkannya ke dalam Anbu. Itachi merasa kesepian. Dengan kematian Shisui, dia tidak punya siapa-siapa. Tidak ada lagi yang bisa mengikatnya pada klannya, karena kita tahu ayahnya tidak bisa. Shisui berbagi pengabdian yang sama kepada Konoha dan klannya. Shisui tidak melawan klannya seperti yang dilakukan Itachi, tapi dia mengajari Itachi nilai pengorbanan. Dan Shisui sendiri meminta Itachi untuk melindungi desa dan para Uchiha. Itachi merasakan tekanannya. Danzo menanam benih keraguan di kepalanya dan memberinya dilema palsu yang membingungkan cara berpikirnya. Dan Obito terus berusaha mengancamnya. Hanya ada satu keputusan jelas di benak Itachi. Itachi menyadari bahwa Danzo bertanggung jawab atas semua hal buruk yang dilakukan Konoha di masa lalu, dan membunuhnya hanya akan menyakiti Konoha. Ketika Itachi datang ke pertemuan Uchiha, dia melihat rasa frustrasi dan kemarahan mereka. Alasan mereka melakukan kudeta. Jadi, dia juga tahu apa yang diinginkan Danzo. Namun ia tetap memilih tawaran Danzo dan memutuskan untuk membunuh ratusan orang dari klannya, termasuk orang tuanya sendiri. Dia melakukan ini karena dia tahu bahwa meskipun Danzo tampaknya mengendalikannya, dia melakukan ini karena dia tahu bahwa meskipun Danzo tampaknya mengendalikannya, dia tetap mengambil keputusan dan tahu bahwa tidak akan ada perdamaian dalam kudeta. Itachi sangat mengabdi pada apapun yang bisa membawa perdamaian ke dunia yang penuh kebencian dan kekerasan. Di sisi lain, klan Uchiha adalah klan yang sangat menghargai cinta dan hubungan. Mereka merasakannya lebih kuat dari yang lain. Dan Itachi mencintai saudaranya, Sasuke. Dia ingin mengorbankan segalanya untuk menyelamatkannya, dan dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan berdamai. Saat memata-matai Uchiha, Itachi melihat Obito dan mengajaknya untuk bergabung dalam rencananya membunuh semua Uchiha yang hadir. Dan Obito membantu membunuh anak-anak dan wanita. Obito menginginkannya karena ingin Itachi bergabung dengan Akatsuki sejak awal. Ketika Itachi ingin membunuh orang tuanya, dia melaksanakan rencananya untuk membuat Sasuke sangat membencinya. Itachi mencoba membentuk kehidupan Sasuke dengan menciptakan gambaran palsu tentang dirinya untuk Sasuke sehingga dia akan membenci saudaranya. Dan Itachi kemudian pergi ke Danzo dan mengatakan bahwa jika dia melakukan sesuatu pada Sasuke, dia akan menceritakan semua hal buruk yang dia lakukan kepada semua orang. Dan Itachi menyuruh Hiruzen untuk melindungi Sasuke. Di sini kita melihat bahwa Itachi menyelamatkan adiknya, tapi dengan mengorbankan seluruh klannya. Namun jika kita melihat lagi, dia menyelamatkan Sasuke, namun kita melihat bahwa kondisi mental Sasuke rusak karenanya. Dialah yang merusak jiwa Sasuke. Sasuke menjadi orang yang merasa jijik dan benci dengan dunia di dalam dirinya karena Itachi. Sasuke telah dihantui oleh kematian orang tuanya sepanjang hidupnya. Dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa kakak laki-laki yang sangat dia hormati, yang sangat dia banggakan, inginkan, kakak laki-laki yang dia kenal, mencintainya, ingin membunuh orang tua mereka dan membawanya keluar kepadanya. Itachi pernah menyiksa Sasuke dan menempatkannya di bawah genjutsu, dan menunjukkan kematian orang tuanya berulang kali untuk mengingatkannya betapa lemahnya dia, betapa menyedihkannya dia.
Itachi adalah alasan mengapa Sasuke melakukan semua kesalahannya selama ini. Kita melihat bahwa kliennya tidak akan bisa diselamatkan. Dan Itachi merasa setidaknya dia bisa menghentikan kemungkinan perang dan menyelamatkan saudaranya. Itachi percaya bahwa dia sendiri yang memikul beban dunia di pundaknya. Ia merasakan tekanan untuk menjadi seorang ninja hebat dan juga terhadap temannya yang terjatuh. Ia merasakan tekanan untuk menyelesaikan masalah klan, menyelamatkan adiknya, dan juga membawa kedamaian. Ia mengetahui semua ini pada usia ketika dia masih berusia 14 tahun. Dan dia harus memutuskan sesuatu untuk menyelesaikan segalanya. Alasan dia melindungi Sasuke karena dia yakin bahwa Sasuke mewakili semua yang dia rasakan baik. Simbol dari sesuatu yang hanya tentang perdamaian dan bukan perselisihan. Dan dia merasakan cinta pada saudaranya adalah sesuatu yang nyata. Itachi pernah berkata bahwa ketika kematian mendatangimu, kamu akan tahu siapa dirimu. Pada kedua kematian Itachi, kita melihat bahwa Itachi benar-benar mencintai saudaranya sejak awal. Meskipun kita tidak bisa memastikan apakah Itachi baik atau buruk, kita bisa melihat bahwa Itachi akan mengorbankan apapun demi adiknya. Itachi tahu bahwa Konoha tidak akan pernah melihat klan Uchiha sebagai klan yang baik. Tapi setidaknya, dia bisa melindungi kehormatan klan miliknya dan melindungi Uchiha terakhir. Dan menjadikan pahlawan nantinya dengan membunuh Itachi. Itachi bergabung dengan Akatsuki untuk melindungi desa dan adiknya. Dia menyuruh Hokage ketiga untuk melindungi Sasuke. Dan mengatakan dia akan bertemu Sasuke beberapa kali kemudian untuk membuatnya semakin membencinya sehingga Sasuke ingin membunuhnya. Semua itu bertujuan agar Sasuke semakin kuat hingga bisa membunuh Itachi dan menjadi pahlawan Uchiha dan kembali mengharumkan namanya. Tidak ada keputusan lain yang bisa dibuat untuk Itachi. Dia tahu bahwa perang saudara akan terjadi. Kematian para Uchiha tidak bisa dihindari. Dan Itachi membungkam orang dan menjaga reputasinya di dunia tetap terhormat. Ia tidak membiarkan nama Uchiha menjadi klan sombong yang rela mengorbankan banyak orang hanya untuk berkuasa. Dan Itachi melakukan semua ini agar adiknya menjadi pahlawan dan menjaga kehormatan nama mereka. Itachi mengorbankan ayah dan ibunya dan bahkan seluruh klannya. Mengorbankan segalanya demi perdamaian dan menyelamatkan saudaranya. Itachi melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang ninja. Dia mencoba mencapai tujuannya dengan menyelamatkan desa. Di dunia yang menghargai kesetiaan dan pengorbanan demi sesuatu yang besar, Itachi percaya bahwa semua yang dia lakukan adalah benar dan perlu sebagai seorang ninja. Membuat keputusan yang sulit adalah bagian dari pekerjaan. Kenyataannya, hal ini benar dan desa adalah sesuatu yang patut diperjuangkan demi mencapai perdamaian. Itachi Uchiha siap menjalani hidupnya setelah dicap sebagai pembunuh klan dan pengkhianat desa. Dia menghabiskan hidupnya dengan dibenci oleh saudara laki-lakinya yang sangat dia cintai. Dia siap membunuh seluruh klannya termasuk ayah dan ibunya. Itachi bersedia melakukan semua ini untuk menciptakan dunia di mana tidak ada lagi pertempuran dan pembunuhan. Sekian dari gua. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.